Hai guys, welcome back to my channel. Makasih udah klik lagi video aku. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jadi kan, aku punya segmen baru di channel ini, judulnya Balsem, bahas lebih seputar film. Nantinya, tiap hari Minggu aku akan bahas serba-serbi, fakta-fakta unik, juga review-review aku tentang sebuah film. Jadi pastikan kalian stay tune terus di channel aku, klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video-video terbaru. Ayo kita mulai! Siapa sih yang gak kenal Doraemon? Mulai dari orang tua, anak, kakak, abang, om, tante, kepesadean, jemur-jemuran. Dan semua pasti tahu film kartun legendaris ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang film Doraemon, aku mau turut berbelasungkawa atas meninggalnya pengisi suara dari film legendaris ini, yaitu almarhumah Nur Hasana Iskandar yang meninggal minggu kemarin. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Kalian tahu ternyata ada dua versi cerita akhir dari film Doraemon. Yang satu bilang itu berakhir bahagia, yang satu bilang berakhir sedih atau berakhir buruk. Jadi kita bahas dulu yang berakhir bahagia ini. Jadi ceritanya kan Doraemon ini kehabisan baterai. Wajar lah kan, dia kan robot. Nah, pada cerita ini Doraemon dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kalau mau ganti baterainya pada saat itu juga, konsekuensinya adalah Doraemon akan kehilangan seluruh memorinya dan juga kenangan-kenangan bersama Nobita dan teman-temannya. Nah, yang kedua itu Doraemon bisa diperbaiki oleh teknisi pada masa mendatang tanpa harus kehilangan memori dan kenangan-kenangan masa lalunya. Tapi masa mendatang itu belum tahu kapan. Oleh karena itu, Nobita pun bertekad belajar bersungguh-sungguh agar dapat memperbaiki robot Doraemon suatu hari nanti. Dan pada akhirnya, Nobita pun berhasil menjadi seorang peneliti robot dan kemudian berhasil memperbaiki Doraemon. Nobita juga dikabarkan berhasil menikah dengan wanita pujaan hatinya yang pasti Shizuka, dan mereka pun kemudian hidup bahagia. Nah, itu tadi cerita dengan akhir bahagia. Lalu kita ada akhir cerita tragis dari film Doraemon. Dalam skenario ini, akhir cerita Doraemon diceritakan jauh lebih mengenaskan. Rupanya Nobita ini digambarkan sebagai anak yang memiliki penyakit mental. Terus, cerita-cerita Doraemon dalam film-filmnya yang selama ini kita tonton hanyalah sebuah delusi atau hayalan semata. Di dunia nyata, Nobita ternyata anak yang sedang sakit parah dan sedang sekarat. Semua kebahagiaannya di film yang kita tonton hanyalah keinginan dari tubuhnya yang ingin merasakan hal-hal seperti anak-anak kecil lainnya. Kondisi Nobita yang sangat memprihatinkan ini membuatnya harus dirawat di rumah sakit di sepanjang hidupnya. Namun tak lama setelah skenario buruk ini beredar, banyak penggemar Doraemon protes dan memberikan kritikan yang pedas. Lalu kemudian pihak Doraemon memberikan pernyataan bahwa cerita Doraemon yang berakhir tragis ini hanyalah sebuah bualan, dan mereka juga masih memikirkan tentang akhir cerita Doraemon yang happy ending. Kemudian ada beberapa fakta-fakta lain tentang Doraemon yang mungkin dari beberapa kalian belum tahu atau mungkin sebagian udah tahu tapi lupa. Nah, di sini aku akan jelasin satu persatu buat kalian. Yang pertama adalah tentang nama asli Doraemon. Jadi dulu itu Doraemon itu nama aslinya itu bukan Doraemon. Nah, pada awal pembuatannya pada tahun 2112, nama Doraemon adalah nama kode produksinya, yaitu MS903, yang berarti dia dibuat tanggal 3 September pada tahun itu, yaitu 2112. Dalam bahasa Jepang, Dora itu bisa diartikan hewan jalanan atau juga bulat menyerupai Gok, ya, yang seperti bulatnya untuk wajahnya Doraemon. Terus kata Emon itu berarti laki-laki yang diambil dari bahasa Jepang kuno. Kemudian fakta lainnya tentang mengapa Doraemon punya adik. Doraemon kan robot, kok bisa punya adik? Jadi yang nanya kayak gitu, aku jelasin dulu ya. Jadi ceritanya Doraemon dan Dorami itu merupakan berasal dari satu mesin atau satu pabrik yang sama. Nah, Doraemon ini diciptakan 2 tahun lebih awal sebelum Dorami. Sehingga Dorami itu menganggap Doraemon sebagai kakaknya, dan Doraemon memandang Dorami itu sebagai adiknya. Jadilah mereka kakak beradik seperti yang ada dalam film-film. Tuh, fakta selanjutnya ternyata dulu Doraemon punya telinga.
Tapi kedua telinganya rusak ketika Doraemon menjadi pengasuh bayi Sewaishi. Nah, buat kalian yang nggak tahu, bayi Sewaishi itu adalah cicitnya Nobita pada abad ke-22. Saat itu ada sebuah robot tikus yang menggigit kedua telinga Doraemon sehingga Doraemon harus kehilangan kedua telinganya. Mungkin karena alasan ini jugalah Doraemon takut sama tikus. Ya, di mana-mana kan tikus yang takut sama kucing, bukan kucing yang takut sama tikus. Kemudian warna asli Doraemon ternyata nggak biru. Pada awalnya warna asli Doraemon ini adalah kuning. Warna kuning ini luntur menjadi biru karena pada saat kehilangan kedua telinganya tadi, Doraemon terus-menerus menangis dan kemudian membuat suaranya berubah menjadi serak seperti yang kita kenal saat ini. Itu sih memang wajar. Kemudian ada fakta tentang kantong ajaib Doraemon. Ternyata kantong ini dapat menampung sekitar 4.500 alat ajaib. Termasuklah itu yang paling terkenal, untuk mana saja, baling-baling bambu, dan mesin waktunya. Pantaslah alatnya beda-beda terus setiap episode. Nah, kemudian fakta lain, ternyata dulu Doraemon ini sempat bersekolah di sekolah khusus robot. Kemudian karena prestasinya yang sangat buruk, Doraemon pun dikasih label kelas 2 oleh perusahaan robot itu, sehingga tidak seorang pun mau menyewa Doraemon sebagai pengurus rumah ataupun perawat bayi. Hingga akhirnya ada keluarga yang mau menyewa Doraemon untuk dipekerjakan sebagai perawat bayi, yang tak lain adalah cicitnya dari Nobita. Nah, kemudian fakta lain seperti yang kita tahu, Doraemon ini nggak punya jari, tapi dia bisa pegang barang, bisa pegang benda-benda lain. Kenapa? Karena tangan Doraemon memiliki kekuatan adesif dan daya vakum yang sangat tinggi, sehingga benda apapun dapat menempel di tangannya. Jadi teknologi ini mirip dengan gaya gravitasi bumi, tapi skala yang kecil. Nah, kemudian yang terakhir, ada misteri tentang pipa beton yang selama ini kita lihat selalu ada di tanah lapang tempat mereka biasa bermain. Jadi pipa beton ini, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dokan, merupakan simbol pembangunan negara Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum digunakan, dokan-dokan ini selalu disimpan di tanah lapang yang merupakan tempat bermain anak-anak. Nah, itu tadi beberapa fakta tentang film Doraemon yang aku ringkas menjadi sesingkat mungkin biar kalian gak bosan nonton video aku. Klik like kalau kalian suka video aku, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada teman-teman yang mau nambahin fakta-fakta atau misteri lainnya tentang Doraemon ini, boleh tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Sampai jumpa di segmen Balsam berikutnya, bahas lebih seputar film. Bye!